Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ida yang sudah berkenan menjadi partisipan dalam penelitian tesis yang sedang saya laksanakan. Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana strategi alternatif dari seorang kepala sekolah yang berlatar belakang guru penggerak dalam implementasikan kurikulum merdeka dengan fokus konteks di sini adalah kesenjangan atau keterbatasan sekolah. Langsung saja ya Bu ya ke pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman Ibu mengenai konsep kurikulum merdeka, kemudian apa perbedaan yang dirasakan dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya? Baik, terima kasih Bu Resi atas kesempatannya yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi salah satu partisipan dalam penelitian Bu Resi. Tentunya saya berharap jawaban-jawaban yang saya berikan tidak memuaskan gitu ya, karena saya juga tahu banyak keterbatasan yang saya miliki ketika saya memimpin di sekolah ini. Alhamdulillah saya pernah mengikuti diklat guru penggerak, lalu juga diberi kepercayaan menjadi PP. Tentunya semua itu menjadi bekal bagi saya untuk melaksanakan amanat dari pemerintah, yaitu memanage salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Kadungora, yaitu SDN 2 Mekar Bakti. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Resi, yaitu tentang pengertian dari Kormar itu sendiri, menurut asumsi saya merujuk kepada Permendikbud nomor 12 tahun 2024, bahwa di mana pengertian kurikulum merdeka itu sendiri adalah seperangkat rencana guru untuk mengajarkan siswa atau memberikan pelayanan kepada peserta didik yang lebih mengutamakan kepada fleksibilitas materi, terutama materi esensialnya, lalu juga ada pelaksanaan interkurikuler di sekolah, dan yang lebih penting lagi yaitu adanya penguatan profil pelajar Pancasila. Sementara untuk kurikulum-kurikulum yang lain, bisa kita ambil contoh kurikulum 2013, pada hakikatnya sama, karena kurikulum itu adalah tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Hanya perbedaannya di kurikulum 2013 itu adalah pendidikan karakternya, sementara di kurikulum merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin itu Bu Resi. Kemudian Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang efektivitas kurikulum merdeka, penerapannya di sekolah ini, kemudian faktor apa yang mendukung dan tentunya yang menghambat ketika Ibu melaksanakan kurikulum merdeka di sini? Berbicara tentang efektivitas dari kurikulum merdeka itu sendiri, sesuai dengan keputusan KSAP gitu ya, kalau tidak salah saya, nomor 32, yaitu bahwa di dalam kurikulum merdeka itu sendiri ada yang dinamakan dengan CP atau capaian pembelajaran. Nah, merujuk kepada hal itu, tentu saja kurikulum merdeka untuk zaman sekarang lebih efektif bila dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum yang lain, karena yaitu tadi terletak kepada capaian pembelajarannya, lalu adanya perumusan TP-ATP-nya juga. Nah, itu kan lebih memudahkan para guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk faktor yang mendukung dalam menerapkan kurikulum merdeka di sini, sekiranya yang Ibu butuhkan apa? Faktor yang mendukung untuk mencapai keberhasilan dari kurikulum merdeka itu sendiri, alhamdulillah ya, di SD 2 Mekar Bakti pada tahun ajaran 2024-2025 itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Waktu itu kan ada ya percepatan kurikulum, sehingga untuk di SDN 2 Mekar Bakti dilaksanakan aturan tersebut, dan alhamdulillah guru-gurunya juga welcome, karena di sini guru-gurunya alhamdulillah masih muda gitu ya, sehingga identik, dinamis, mereka mau menerima perubahan sekecil apapun perubahan, jika memang bertujuan untuk kebaikan, insya Allah
diterima dan dilaksanakan. Jadi garda terdepan dalam mendukung penerapan kurikulum merdeka ini adalah guru ya. Guru, ya. Kemudian sekiranya yang dapat menghambat menerapkan kurikulum merdeka ini di sini apa? Yang menjadi faktor penghambat karena memang masih baru gitu ya, sehingga anak-anak belum terbiasa, orang tua juga terkadang masih latah gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi salah satu penghambat. Kalau untuk sarana dan prasarana di zaman digital ini saya rasa tidak kesulitan mencari referensi asal ada kemauan dari guru-guru itu sendiri, sehingga bisa saja diperoleh melalui akses internet. Kemudian berdasarkan ilmu yang ibu peroleh, pengalaman ibu yang dapatkan terlebih lagi ibu selain menjadi guru penggerak, kemudian diberikan mandat juga menjadi PP ya Bu ya ketika program guru penggerak, bagaimana dari pelatihan-pelatihan tersebut membantu ibu dalam menerapkan kurikulum merdeka? Tentu saja ya, dari dua kegiatan tersebut banyak manfaat yang dapat saya ambil, terutama dalam memanage sekolah yang berkaitan dengan pengimplementasian kurikulum merdeka pada saat tersebut gitu ya. Dari manajerial itu sendiri atau sesuai dengan tupoksi seorang kepala sekolah, bahwa dia harus memahami 3 tupoksinya, yaitu kompetensi manajerialnya, supervisinya, dan wirausahanya. Nah, dari segi manajerial tentu sangat membantu gitu ya, karena mendapat pemahaman dan pengalaman baru. Lalu dari segi supervisinya, dari segi monitoring evaluasinya juga bermanfaat. Kita menjadi tahu gitu bagaimana cara mengobservasi guru ketika memberikan pelayanan pembelajaran kepada peserta didik. Dan dari segi wirausahanya juga tentu berdampak pada kita, kompetensi kita bagaimana bermitra dengan pihak-pihak ketiga. Bahkan barusan juga saya sudah melakukan observasi kepada guru dari kemarin gitu ya, yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja. Kemudian sebagai kepala sekolah dalam membimbing, inspirasi dan memotivasi para stakeholder pendidikan di sini, bagaimana ibu dalam melaksanakan hal tersebut? Kalau dalam kegiatan pembimbingan tentu saja, karena yang kita hadapi itu bukan anak kecil ya, tetapi orang-orang dewasa yang mungkin selisih usianya tidak jauh berbeda dengan kita, sehingga menggunakan pendekatan andragogi, jadi melalui pembinaan yang bersifat kekeluargaan juga. Lalu juga memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan webinar atau pelaksanaan pendalaman materi yang ada di link-link YouTube, tapi tentunya dengan menggunakan cara-cara yang santun gitu ya, tidak kasar juga. Lalu juga untuk hal yang bersifat di tingkat gugus juga selalu ada kegiatan kakak kombel gitu ya. Nah, juga memberikan arahan kepada para guru untuk senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan kombel yang ada di tingkat gugus ataupun di tingkat sekolah, sehingga dapat menambah wawasan mereka dalam mencetak generasi bangsa. Kemudian Bu, tantangan dalam menerapkan kurikulum merdeka kalau dari segi sumber daya manusia itu seperti apa, kemudian infrastrukturnya dan anggaran sekolahnya? Tantangannya dari sumber daya manusia mungkin terkadang gitu ya, ada guru yang nampak gitu money oriented gitu ya. Kalau ada uang ya jalan, kalau tidak ada uang ya diam saja di tempat. Memang masih ada, tetapi melalui pendekatan yang tadi sudah disampaikan, alhamdulillah guru-guru yang muda yang terlihat energik juga memberikan nilai-nilai plus kepada guru yang nampak kurang termotivasi, sehingga mereka juga ikut berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan diri gitu ya. Jadi kendalanya mungkin kalau dulu mah seperti yang tadi dijelaskan, kalau sekarang rasanya tidak ada lagi gitu ya. Kalau infrastruktur ya seperti ini saja. Tapi kalau menurut
saya gitu ya. Ini sudah alhamdulillah gitu ya, untuk di tingkat SD itu meskipun tidak ada perpustakaan, tidak ada lab komputer juga ya, tapi kalau menurut saya ini sudah alhamdulillah, sehingga tidak menjadi suatu momok gitu ya ketika diberikan sekolah yang seperti ini, karena ketika dirawat melalui pengecetan ya di labur gitu terlihat menarik, mungkin ibu juga bisa lihat gitu ya, tidak jelek-jelek amat gitu ya, meskipun tidak sebagus yang ada di kota, tetapi saya bersyukur gitu dari segi infrastruktur sepertinya tidak ada kendala juga. Kalau dari segi anggaran, Ibu? Dari segi anggaran ya, dari segi anggaran bagaimana ya, kalau misalnya bilang tidak cukup ya seperti inilah gitu. Jadi apapun yang kami terima itu disyukuri saja gitu. Kekurangan kelebihannya ya dinikmati saja gitu ya. Kalau misalnya untuk beli buku kepada yang ingin memberikan buku setiap anak satu ya memang tidak bisa gitu ya, kalau bukunya yang dari penerbit yang bagus gitu, sehingga kita mencari-cari solusi saja, tetapi tidak ada kendala yang utama, disyukuri saja. Kekurangan itu disyukuri ya Bu, Iya, ya, memanfaatkan gitu ya. Kemudian Bu, dari segi kondisi akses di sekolah ini, baik itu listrik, internet atau apapun, misalkan apakah berjalan dengan baikkah, kemudian bagaimana peran mitra partisipasinya dalam mendukung kurikulum merdeka di sini? Kalau akses yang berkaitan dengan listrik, alhamdulillah listrik kita sudah mandiri. Kalau internet, nah ya karena waktu itu kan ada kegiatan AMBK gitu ya. Nah, salah satu solusi dari saya sebagai seorang manajer di sini yaitu mau memasang wifi melalui provider IndiHome, tapi ternyata sudah penuh, jadi tidak kebagian, sehingga membeli orbit ya. Jadi kalau misalnya untuk masalah internet yang difasilitasi oleh sekolah juga insya Allah tidak ada masalah, karena sekolah sudah membeli orbit gitu. Untuk peran mitra, dukungan mitra bagaimana? Dukungan mitra dari komite, dari para orang tua, meskipun tidak 100% tetapi 60% ada gitu. Meskipun hanya berbentuk moral saja gitu. Kalau secara materi insya Allah belum. Semoga kedepannya ya Bu ya. Kemudian Bu, apa kendala utama dalam kebijakan dan manajemen sekolah agar kurikulum merdeka ini berhasil di sekolah ini? Kendala utama kalau menurut saya sesuai dengan pertanyaan yang di atas ya Bu ya. Jadi kendala utamanya kalau dulu lebih kepada siswa yang belum terbiasa, orang tua yang masih latah, tapi untuk saat sekarang sudah berjalan gitu kan, seperti P5 juga meskipun tidak sebagus dan sebaik yang ada di kota tetapi sudah berjalan juga ya, sederhana tapi ada makna sederhana, dari kurikulum merdekanya. Kemudian Bu, bagaimana Ibu mengatasi setiap keterbatasan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Untuk mengatasi segala keterbatasan tentu melalui banyak-banyak bersyukur gitu ya. Jadi seburuk apapun atau misalnya tidak sebagus apapun sumber daya manusia, misalnya para siswa yang sekolah di sini, tentu kita bimbing, kita arahkan gitu dengan segala kemampuan yang ada pada guru itu tersebut gitu ya. Lalu dari segi sarana dan prasarana juga kami pandai-pandai gitulah, ketika membeli buku tidak mencukupi untuk satu siswa satu buku, kita mencari solusi yang lain, misalnya melalui mengunduh lalu mengeprint gitu, sehingga bagaimanapun caranya kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara kondusif. Kemudian Bu, mengenai strategi ini untuk mengoptimalkan keterbatasan, barangkali ada strategi khusus yang Ibu lakukan gitu? Strategi khusus mengoptimalkan keterbatasan yang mana ya Neng? Ya boleh yang dari segi sumber daya manusia, kemudian dari segi ada lingkungan yang masih latah terhadap kurikulum merdeka gitu. Mengoptimalkannya seperti apa dengan kolaborasi atau seperti apa gitu? Melalui pembiasaan saja ya, pertama mungkin disosialisasikan, lalu di dalam kegiatan upacara juga suka disinggung-singgung gitu ya, pada akhirnya
sekarang sepertinya sudah terbiasa gitu. Jadi lebih menitik beratkan ke kebiasaan dilakukan sehari-hari ya Bu ya, baik untuk guru, untuk lingkungan sekolah ataupun kegiatan-kegiatan kaitan dengan orang tua ya Bu. Kemudian Bu, strategi apa yang Ibu laksanakan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua dan komunitas ini berpartisipasi? Strateginya tentu saja melalui kalau dengan guru mungkin ya memanfaatkan Kondel gitu ya, komunitas belajar yang ada di tingkat sekolah. Lalu ketika waktu istirahat melalui obrolan-obrolan ringan gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk lingkungan masyarakat kita menggunakan medsos melalui status WA gitu. Kalau Facebook rasanya tidak gitu ya, karena tidak semua orang tua kan memiliki Facebook, apalagi orang tua juga circle ya beragam gitu, ada yang masih muda, ada yang sudah ini. Nah, jadi melalui status WA gitu, sehingga para orang tua tahu bahwa di sekolah ini seperti ini pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka, banyak hal-hal positif yang dapat anak raih, yang dapat anak ambil ketika belajar di sekolah ini. Kemudian Bu, apa dampak terbesar yang Ibu rasakan gitu setelah menerapkan kurikulum merdeka? Dampak terbesarnya mungkin saja, bukan mungkin ya, memang ya, dilihat dari hasil belajar ada perubahan. Sekecil apapun perubahan, meskipun hanya sekian persen, tetap saya bangga atas kerja keras guru-guru di sini, karena ternyata kurikulum merdeka dapat dilaksanakan gitu ya, dapat dilaksanakan dengan adanya perubahan gitu. Jadi hasil belajarnya ada peningkatan, lalu dari segi sikap juga mungkin ya, karena memang lebih menitik beratkan kepada profil pelajar Pancasila, dilihat juga memang adanya perubahan gitu. Kemudian Bu, untuk menciptakan sesuatu yang memang sesuai dengan kurikulum merdeka seperti yang Ibu harapkan itu, bagaimana Ibu mengevaluasi keberhasilan menerapkan kurikulum merdeka di sini? Apakah ada metode tertentu atau indikator-indikator tertentu yang Ibu gunakan gitu? Kita tahu gitu bahwa kurikulum merdeka itu berdampak gitu ya, dilihat dari asesmen formatif dari para siswa, karena memang dari kurikulum merdeka itu yang menjadi penilaian utamanya adalah prosesnya gitu ya. Jadi ketika melihat proses pembelajarannya memang terlihat bagus, lalu kondusivitasnya juga bagus ya, kita mengklaim bahwa kita memang sudah berhasil gitu saja Neng. Kalau untuk mengevaluasi dari segi ini Bu, misalkan dengan mitra dengan yang lain, barangkali Ibu misalkan ada punya trik tertentu, misalkan melalui sosialisasi atau apa gitu, diskusi atau apa gitu dengan mitra ya, dengan orang tua ya, sosialisasi di awal tahun kan itu suka ada ya. Lalu untuk anak kelas 6 juga ada pertemuan rapat dengan orang tua untuk menyampaikan bahwa kelas 6 itu akan mengikuti kegiatan asesmen juga, sehingga membutuhkan dukungan dari para orang tua untuk ikut mengawasi putra-putrinya saat berada di rumah ya. Sosialisasi rapat-rapat gitu. Kemudian Bu, harapan Ibu, dukungan apa yang dibutuhkan dari pemerintah gitu, agar implementasi kurikulum merdeka ini sesuai dengan apa yang diharapkan dengan pendidikan gitu? Harapan terhadap pemerintah, jangan berganti-ganti. Jangan periode waktu untuk berganti kurikulum itu jangan terlalu dekat gitu ya, padahal kan baru sekarang gitu diimplementasikan kurikulum merdeka, tapi ternyata ada lagi wacana, ada kurikulum, ada perevisian gitu ya, karena memang kurikulum pada hakikatnya tidak berubah, hanya ada perevisian saja. Sampai ya Bu ya, agar tidak terjadi kelatahan yang Ibu sampaikan. Kemudian Bu, apakah ada kompetensi yang diperlukan selain dari kompetensi
manajemen kurikulum dalam mendukung keberhasilan kurikulum Merdeka. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa seorang kepala sekolah itu harus menguasai 3 kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan wirausaha. Tentu saja itu 3 kompetensi itu memang harus dimiliki karena dapat dikolaborasikan oleh seorang pemimpin sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Ketiga komponen tersebut tidak hanya serta-merta dilaksanakan oleh seorang pemimpin saja ya Bu ya, namun misalkan dengan lingkungan ataupun guru-guru pun memang senantiasa diperlukan. Terlebih lagi dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka ini menjadi satu kesatuan mereka tanpa guru yang terlibat langsung di lapangan, kurikulum Merdeka tidak akan berjaya. Besar ya. Sehebat apapun tadi seperti Ibu yang sampaikan, sehebat apapun pemimpin, kemudian sekolah sebagus apapun, kurikulum sebagus apapun, kalau memang gurunya menjadi ujung tombak. Ya baik Ibu, sekiranya itu wawancara yang saya lakukan. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan menjadi inspirasi baru bagi saya, kemudian ilmu bagi saya, dan tentunya dapat menjadi penunjang data-data dalam penelitian saya. Semoga harapan Ibu terkait dengan sekolah ini bisa terlaksana dengan maksimal dan baik, kemudian prestasi sekolah menjadi lebih meningkat kembali agar kurikulum Merdeka yang diharapkan oleh pemerintah itu benar-benar seutuhnya terlaksana di sekolah. Amin. Sekian Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.